Ya saudara, Sapa Jateng kembali hadir ke depan Anda dengan tema spesial kita kali ini, yaitu sejumlah prestasi di kota yang paling tertoleran nomor 2 se-Indonesia. Penasaran kan? Nah, untuk membahas terkait tema kita kali ini, saat ini saya sudah bersama dengan orang nomor 1 di Salatiga. Langsung saja kita sapa. Apa kabar nih Pak Sinung? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar Mbak Lia? Alhamdulillah baik. Okay, ya. Ini yang penuh, kota penuh pesona nih. Wow. Ya. Wow. Ya. Di sini ini kan banyak banyak yang penasaran. Ya. Kota Salatiga ini menjadi kota tertoleran nomor 2 se-Indonesia. Ya. Ini kalau tertoleran pasti semua daerah toleran lah. Kalau di Indonesia ini yang menjadi latar belakang paling toleran ini yang seperti apa, Mas? Ya, tentu kalau bicara tentang latar belakang kita tidak bisa lepas dari kesejarahannya. Betul. Ketika awal Indonesia merdeka, kemudian menginjakkan tahun pada dasawarsa 50-an, berdirilah sebuah universitas yang sampai saat ini betul-betul melegenda, UKSW, yang selalu dikatakan Salatiga identik dengan UKSW, Betul. UKSW adalah Salatiga. Nah, ternyata universitas ini memberikan satu impact sosial begitu. Datangnya orang dari luar Salatiga, bahkan luar Jawa Tengah, bahkan luar Jawa untuk bersekolah di sini. Wabil khusus dari teman-teman kita dari Indonesia Timur untuk menimba ilmu S1 atau S2 barangkali. Waktu itu S1. Nah, dalam konteks kesejarahan itu kita sudah terbiasa waktu itu Kota Salatiga, masyarakat Kota Salatiga menerima pendatang. Dan itu fine-fine saja. Sehingga akhirnya berjalannya waktu, kemudian para pendahulu kami, para wali kota, kemudian wakil wali kota, termasuk sebelum kami, Pak Yulianto bersama Pak Haris, telah menunjukkan dan menjaga dan merawat toleransi itu. Kebersamaan menjadi kata kunci, Mbak. Jadi kalau bicara soal toleransi di Salatiga, tentu kita tidak bisa lepas dari kesejarahan, kemudian fakta empirik sosial, dan yang tak kalah penting adalah sikap akseptabel masyarakat Kota Salatiga terhadap para pendatang. Alhamdulillah masyarakat Kota Salatiga sedemikian rupa membuka diri dengan tingkat toleransi yang luar biasa, menerima kultur yang berbeda. Nah, termasuk dalam konteks ini adalah agama yang dianut. Oke. Nah, sekarang kalau kemudian saya ditanya soal apa sebenarnya kata kuncinya? Komunikasi ya. Nah, saya selaku pejabat yang baru di sini menerima tugas dari negara, saya tentu akan belajar dari para pendahulu saya sebelumnya untuk apa sebenarnya roadmap yang sudah dilakukan dan barangkali butuh warna-warna yang untuk merawat. Jadi tugas saya adalah merawat. Mungkin barangkali tidak ringan, tapi juga mungkin tidak sesulit kalau misalnya saya harus memulai hal yang baru. Nah, ternyata komunikasi. Di sini ada forum komunikasi umat beragama atau FKUB. Dan seluruh kabupaten kota ada. Bahkan provinsi juga ada. Nah, ternyata forum itu harus diefektifkan. Barangkali insya Allah tahun ini dan tahun depan kita sudah mulai mengajukan anggaran supaya FKUB ada satu tempat yang kita siapkan, taman wisata religi. Artinya kami punya mimpi besar, Mbak, meneruskan para pendahulu kami untuk membuat semacam perpustakaan atau tempat literasi lintas agama. Wah, seru ini ya Pak Sinung. Anda mau belajar tentang sastra Islam ada di situ. Anda belajar tentang pendalaman agama Kristiani ada di situ. Hindu, Buddha, Konghucu, bahkan penganut aliran kepercayaan. Sehingga bukan hanya sebagai tempat nongkrong, tapi disitulah kita bisa membangun komunikasi dan merawat kebersamaan. Justru di situ ada tempat untuk benar-benar Pancasilanya di situ. Persis. Ya Pak Sinung. Nah, ini bicara Pancasila asli. Hari ini, Mbak, dan mungkin barangkali masa depan. Pancasila berbeda pada waktu kita dulu zaman sekolah, penataran P4 kan? Iya, betul. Nah, apakah kemudian Pancasila itu hari ini kita lakukan dengan metodologi yang sama? Enggak. Hari ini anak muda membutuhkan contoh. Hari ini anak muda membutuhkan teladan. Jadi kalau bahasa kami yang sering berdiskusi dengan lintas agama, Pak Sinung, rasa-rasanya membumikan Pancasila adalah dalam tindakan dan teladan. Sehingga kalau bahasa saya ngomong-ngomong sama anak-anak SMA, SMP, Gen Z lah ya. Seperti itu saya bilang begini. Selalu saya tutup dengan sebuah quote ya. Jangan pernah berjalan
di depanku karena aku bukan pengikutmu. Dan jangan pula berjalan di belakangku karena aku bukan teladan. Tapi berjalanlah di samping kanan dan kiriku agar aku mampu menggenggam tanganmu untuk menatap masa depan. Asik banget ya, dong ya. Asik ya. Artinya dalam kesetaraan itu ada egalitarian, ada kebersamaan. Tidak boleh ada satu orang merasa lebih. Bahwa makom, posisi kita, peran kita berbeda, itu keniscayaan. Orang bisa sekarang di TV, menjadi jurnalis, menjadi ASN, menjadi wali kota, menjadi apapun. Apa yang bisa kamu kontribusikan untuk orang lain? Apa yang bisa kamu kontribusikan bagi sesama? Maaf Mbak, saya agak menyitir apa yang disampaikan oleh Gus Mus ya. Barangkali kalau salah diksi saya mohon maaf. Jadilah manusia yang benar-benar manusia. Nah, itu dia, itu yang asik ya. Jadilah manusia yang benar-benar manusia. Artinya ada makna yang tersirat memperlakukan orang lain sesama itu secara manusia. Oke, kadang manusia yang manusiawi itu ya Pak Sinung ya. Nah, sekarang kalau kemudian kita tarik benang merah untuk jawaban kota tertoleran, komunikasi. Ada satu macam forum efektif, kehadiran pemerintah, kemudian pada peran-peran tertentu pengambilan kebijakan, tokoh agama, tokoh masyarakat diajak rembukan. Jadi ada saling berbagi, saling ngemong. Persis. Intinya seperti itu. Kemudian kemarin saya ditanya oleh salah satu teman jurnalis, Pak, apakah ada yang sholat id di awal? Apa peran Pemkot dalam hal ini? Silahkan. Berbeda dalam konteks mendahului sholat id dulu nggak apa-apa, sejak saya kecil juga sudah ada. Nggak ada, Pak, apakah kemudian difasilitasi? Oh, itu inisiasi dari masyarakat. Bahkan teman-teman dari pemuda Katolik, Pak, kami mohon izin jaga. Kenapa minta izin? Itu sudah bagian dari nurani hati untuk mengatakan saling menjaga. Saling menjaga. Gitu. Bahkan teman-teman yang sholat idnya tanggal 22, Pak, saya juga mau. Dan sebaliknya pada tanggal 22 mereka gantian jaga. Jadi guyup rukun gitu ya Pak Sinung ya. Gitu ya. Alhamdulillah. Namun demikian tentu pada setiap zaman nanti ke depan pola-pola komunikasi akan kita sesuaikan sesuai kontekstual ya Mbak. Artinya jangan muluk-muluk gitu. Tentu akan ada kok gini-gini aja sih. Nah, dari komunikasi itulah apa ya yang mau kita buat. Biarkan forum itu yang nanti akan mengakomodir inspirasi bahkan juga aspirasi. Buat dong event bersama, oke, udah pernah. Pak, kalau begitu ada satu event yang mengakomodir semua peran dari pemeluk agama, nggak apa-apa. Atau mungkin pada saat momentum event perayaan keagamaan semuanya dilibatkan juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Dan pastinya ini banyak event-event atau banyak planning ini dari Pak Sinung untuk tetap menjaga nih. Syukur-syukur nanti jadi tertoleran nomor 1 se-Indonesia. Amin. Kita akan lanjutkan usai jeda pariwara berikut ini. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema spesial kita kali ini yaitu sejumlah prestasi di kota tertoleran nomor 2 se-Indonesia bersama orang nomor 1 di kota Salatiga. Pak Sinung, kita lanjutkan. Kalau tadi kan seru nih sejumlah proyek rencana planning lah. Nah, ini saat ini kan posisi Salatiga kota tertoleran nomor 2 se-Indonesia. Luar biasa kan ini ya. Nah, saat ini kan banyak zaman medsos, sedikit-sedikit upload lah inilah. Nah, itu cara mengedukasi masyarakat bagaimana supaya nanti ya kalau bisa insya Allah bisa nomor 1 se-Indonesia. Atau yang penting setidaknya bertahan di nomor 2 itu. Ya, tentu saya balik lagi pada komunikasi. Maka dengan komunikasi kekinian adalah menggunakan teknologi atau gadget itu, hari ini semua orang sudah pegang itu. Dan 99,7 kalau nggak salah, ada salah satu informasi tesis, orang menggunakan akun sosial media itu by HP. Hampir jarang Mbak orang menggunakan akun sosial media dengan PC ya. Betul. Maaf ya, kalau lebih dulu masih ya, Pak. Artinya lebih mobile. Berarti kalau gitu sudah current moment, sudah apa yang terjadi hari itu bisa diviralkan, bisa diekspos, dan bisa dipublikasikan. Dan dalam konteks ini maka pelayanan publik, aduan masyarakat, responsi terhadap komplain handling itu juga harus aware soal itu. Maaf Mbak, beberapa senior, beberapa teman-teman masih menggunakan admin ya. Saya juga
Tapi saya juga mengambil alih kendali. Begini, di Pemkot Salatiga itu ada Matur Mas Wali. Kalau saya lagi wawancara dengan Mbak, lagi talkshow begini, itu yang handle admin tuh. Iya. Tapi kalau saya lagi lapang, lagi longgar, atau malam hari, Handle saya handle sendiri. Luar biasa. Tapi dua operator. Antara operator yang lagi jaga dengan saya itu ada indikator. Bapaknya lagi online, tahu yang saya maksud? Berarti dia enggak, tapi dia mantau. Demikian juga ketika saya lagi mengetik jawaban, dia lagi ngetik, bapaknya lagi ngetik. Berarti dia yang memantau. Nah, maksud saya mau ngambil pesan adalah begitu ada sesuatu hal yang dikeluhkan kayak tadi malam. Orang ya asik sih. Lampunya mati, bangjo meskipun malam hari. Ini ono kecelakaan piejal. Iya, ini ono kecelakaan piejal. CC Mas Wali. Langsung saya jawab, mohon maaf, itu SOP ya Mbak. Setiap komplain yang disampaikan kepada pemerintah Kota Salatiga, saya sudah sampaikan kepada teman-teman admin, kanal aduan baik SKPD, OPD maupun kecamatan, kelurahan, tolong jangan menggunakan pola defensif. Oh enggak, kami itu begini, itu kan defensif. Malah semakin ini nanti ya. Bapak, Ibu, saya mohon maaf atas ketidaknyamanan, atas kejadian. Nah, tadi malam saya mohon maaf atas kerusakan lampu traffic light. Izin Bapak Ibu, segera kami dorong petugas untuk malam ini memperbaiki. Salam hormat buat keluarga, salam sehat selalu. Adem rasanya ya langsung jawaban gitu. Makasih Pak Peji. Artinya itu respon cepat seperti itu seolah-olah menjadi solusi, padahal belum. Artinya respon cepat alhamdulillah menjadi salah satu mudah-mudahan menjadi tabiat birokrasi lagi. Ya, respon birokrasi respon cepat itu. Nah, ternyata teman-teman yang ada di Dinas Perhubungan yang ngurusi soal traffic light itu, siap komandan. Ya. Foto prosesmu dandani, tahu ya, memperbaiki. Iya Pak, laporkan setelah jadi. Baik Pak, dan nyengit Mbak. Ronde, ada lampunya nyala, sudah selesai Pak, gitu kan. Itu kan mingin-mingini. Akhirnya foto itu yang saya upload kepada yang ngadu, sampun Bapak, tugas sudah saya selesaikan dengan teman-teman, lampu sudah nyala. Iya Pak, saya sudah di rumah, mudah-mudahan. Berarti ya cesplung lah ibaratnya kalau orang Jawa bilang. Itu baru salah satu contoh kasus. Termasuk hal-hal lainnya Mbak, hidup tidak mungkin tidak ada masalah. Nah, tapi pertanyaannya adalah yang menjadi buat kita motivasi, Tuhan tak pernah salah pundak. Siapa yang diberikan tugas untuk menyelesaikan itu. Filosofinya ada dua. Kita menjadi bagian dari masalah atau kita menjadi bagian dari solusi. Saya pilih yang kedua. Dan teman-teman seperti itu. Nah, oleh karena itu merawat dan sebagainya kedua kota toleransi. Artinya bagaimana Pak cara mengedukasi, tingkatkan aja pelayanan dan kinerja pelayanan publik. Respon cepat, mudah, kalau ada yang berbiaya murah, dan sekaligus juga terpublish dengan jelas. Iya, jadi kadang kan masyarakat ada yang mau, ini kalau seperti ini laporan di mana ya, persis, ini di mana gitu kan. Persis, tapi sekarang dengan itu kan. Nah, terus anak-anak muda, komunitas anak muda di sini baik yang masih berKTP tempat asal maupun sudah berKTP di sini banyak ya. Sehingga kita juga mengharapkan komunikasi-komunikasi itu bukan lewat, yo kita pertemuan, ngopi, kayaknya ngopi hanya salah satu metode deh. Mbak, festival band yuk, akustikan yuk. Dari hobi itu mereka langsung ini. Tapi itu tidak kita ciptakan. Ada yang sudah ada di mereka, kita gabung. Kalau kita bisa gabung dengan mereka, kita bisa menggunakan cara mereka. Maaf, jangan menggunakan cara birokrasi. Kalau cara birokrasi saya dengan Mbak Lia, hadirin sekalian. Mudah-mudahan saya kalau ketemu saya masih bisa bertahan. Apa kabar bro? Halo guys, gitu. Agak sedikit gimana ya wali kota kayak gitu. Ya, nggak apa-apa. Tapi bagus. Saya hanya ingin begini Mbak, ini bukan soal pencitraan, tapi saya ingin menyatakan supaya orang itu nggak ada barrier dengan saya. Betul. Wali kota jaim gitu kayaknya jadul ya. Janganlah pejabat publik jaga image, nggak perlu. Jaga perasaan kayaknya perlu. Pasti, jaga hati, jaga perasaan. Jaga perasaan perlu kayaknya. Tapi ada tantangan nggak Pak Sino? Pasti Mbak. Pada setiap zaman ada tantangannya dan setiap tantangan memiliki tempat pada setiap zamannya. Dan sekali lagi tentu kita kembali lagi ke komunikasi. Saya tidak pernah menyelesaikan masalah ansih pada diri saya sendiri. Banyak pihak yang saya ajak bicara.
apalagi Republik ya, apalagi Jawa Tengah, Pak Ganjar Pranowo, Pak Joko Widodo, pasti ada orang-orang yang diajak bicara oleh beliau. Apakah kemudian dipikirkan sendiri? Tentu tidak. Ya, tentu tidak. Pada lingkup yang kecil di kota ini, masa saya mikir sendiri? Ya, siapa Pak yang diajak bicara? Dulu ada yang disebut dengan pentahelix, ya teman media, jurnalis ya, perguruan tinggi, wakil masyarakat dan sebagainya. Sehingga ayo saran pendapat dan sudut pandang bisa kita dari beragam ini ya Pak Sinung ya. Jadi kalau tantangan tadi sudah ini, tapi ini kan masuki tahun politik Pak Sinung. Pastinya untuk yang hal-hal toleran seperti ini kan memang harus lebih kuat lagi ya, apalagi dan secara media seksi ya. Seksi. Dari sudut pandangnya Pak Sinung gimana ini untuk tetap apa maksudnya tolerannya masih tetap terjaga di tahun politik ini kan serba apa saja jadi kan Pak Sinung untuk itu sebuah konsekuensi risiko sejarah konstitusional dan kehidupan demokratisasi dialami dan dijalani oleh teman-teman saudara-saudara kita dari Sabang sampai Merauke. Pilkada serentak, pemilu serentak dan sebagainya. Nah, beban-beban secara kontekstual ya, secara kontekstual itu tentu tidak bisa berlaku general sesuai dengan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal. Nah, Pak Sinung, kalau tadi kan kita lanjutkan lagi usai jeda pariwara berikut ini. Ya, saudara, masih bersama kami dalam Sapa Jateng dengan tema kita yaitu sejumlah prestasi di kota tertoleran nomor 2 se-Indonesia bersama orang nomor 1 di kota Salatiga yaitu Pak Sinung. Pak, tadi heboh sekali nih kita ngobrolnya enak ya, yang tentang seksi tadi. Seksi di tahun politik. Jadi tahun politik ini kan games setelah yang biasanya kita main medsos gitu kan lebih ramai. Nah, kota Salatiga ini kan tingkat tolerannya nomor 2 se-Indonesia luar biasa lah ya. Ini menjaga hal-hal seperti ini supaya semuanya adem, tidak ada yang salah satu suhu panas, suhu ini bagaimana nih? Kalau adem sejak dari dulu kita adem ya, sejuk dibandingkan Semarang ya. Tapi maksud saya secara sosial dalam rangka interaksi sosial, tentu pesta demokrasi tahunan kita sudah banyak belajar sejak reformasi bergulir dan tentu ada saatnya bertanding, ada saatnya bersanding. Ya, ini satu kata kunci. Pilihan boleh beda, tapi ketika semuanya sudah selesai, ayo kita sama-sama satu barisan, termasuk menjaga netralitas aparatur sipil negara. Nah, ya, itu. Anda boleh memilih siapapun, hanya Anda dan Tuhan yang Maha Kuasa yang tahu, tapi edukasikan tentang tanggung jawab 5 tahun ke depan, kemudian menjaga sikap keperbedaan itu menjadi satu rahmat Tuhan. Dan itulah warna-warni. Bukankah pelangi menjadi nampak indah ketika beragam warnanya? Wis, mantap ya Mas Sinung. Tahu nggak apa yang indah dari senja? Kadang merah merona, kadang hitam legam. Tapi malam tak pernah risau untuk menggantikan senja. Kalau begitu, ini nanti akan ada fase-fase tahapan pemilu. Ayo kita lihat, kita saksikan. Gunakanlah tanggung jawab politik Anda sebagai warga negara, tanggung jawab sebagai warga negara dan juga menentukan ke arah mana pemimpin nanti akan memimpin kita semua. Jadi pesta demokrasi benar-benar pesta gitu ya, maksudnya harapan gembira lah. Harapan kita semua begitu dan upaya-upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, dan teman-teman lainnya, bahkan pemantau pemilu sendiri juga terkomunikasikan. Kalau ada yang keliru, jangan dibiarkan. Tapi segera lakukan, kembalikan kepada relnya. Kenapa kok tidak dibiarkan Pak? Atau ditunggu dulu? Jangan. Ingat filosofi kopi. Jangan pernah kau maki kopi yang dingin, dia pernah hangat tapi kau biarkan. Sama halnya dengan cinta. Cinta itu paling nyesek kalau dibiarkan. Saya pernah makan nasi goreng di pinggir jalan. Saya ditanya, Pak Wali, ya telurnya dicampur atau dipisah? Saya bilang dipisah. Kenapa nggak dicampur? Untuk apa dicampur kalau tidak diajak bicara? Kalau begitu, persoalan-persoalan termasuk pesta demokrasi, intensitas komunikasi lintas partai politik,
mungkin lintas komunitas, peran pemerintah mengedukasi pemilih pemula. Nah, itu lebih yang dari 30% loh Mbak, pemilih pemula. Artinya pemilih pemula orang yang mencoblos kali pertama pada saat itu. Bisa jadi nanti dia kali pertama mencoblos legislatif dan presiden, tapi belum tentu dia nanti yang sama. Artinya sama ya, tapi nanti pada saat Pilgub dan Pilwal dia juga yang pertama karena ulang tahunnya setelah atau sebelum November. Nah, edukasi ini tentu tidak akan pernah henti dengan cara-cara yang lebih smart gitu ya, yang lebih kekinian sehingga orang paham bukan jarene, tapi menjadi sebuah awareness tanggung jawab. Tidak mudah, tapi kita mulai. Tidak sulit ya, tapi harus kita berikan yang terbaik. Saya kira itu. Mantep ya, ini Pak Sinung nih. Insya Allah ya. Iya. Jadi kita kalau lihat dari Salatiga sendiri memang sudah luar biasa nih, seperti yang tadi disampaikan Pak Sinung dari tantangannya sudah terkendali lah, ibaratnya sudah teratasi. Kemudian tadi respon yang cepat dari dinas-dinas terkait. Kemudian ini yang saya tanyakan, selain kota tertoleran nomor 2 di Indonesia. Ini pasti banyak dong prestasinya yang saya sendiri juga bingung. Makanya ini orang nomor satunya sendiri monggo yang mau menyampaikan. Sebenarnya apa aja sih? Selain BTP juga ada kan Pak Sinung? Monggo nih. You makes me pumping. Oh iya. Apa artinya membuat saya merinding gitu. Saya hanya meneruskan Mbak. Saya hanya merawat, sekali lagi seperti tadi di awal saya sampaikan, meneruskan dari pendahulu saya sebelumnya Pak Yulianto dan Pak Muhammad Haris. Bahwa Adipura alhamdulillah bisa diteruskan. WTP wajar tanpa pengecualian sudah. Kemudian dapat penghargaan tentang coverage health services rumah sakit juga kami bisa teruskan. Kemudian hal-hal lainnya seperti muser gunting itu penanganan stunting. Dan yang tak kalah penting adalah bagaimana peningkatan kota tertoleran dari ranking 3 menjadi ranking 2. Artinya ada sustainabilitas benang merah antara pendahulu sebelumnya dengan yang meneruskan. Dan itulah menjadi bagian dari harapan cita-cita dari demokratisasi, pilihan boleh beda, pemimpin bisa berganti, setiap masa ada pemimpinnya dan setiap pemimpin ada masanya. Tapi yang tak kalah penting adalah benang merah yang kita persembahkan untuk masyarakat. Ada 3 poin dalam rangka otonomi daerah. Peningkatan pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing. Nah, yang agak sensitif peningkatan daya saing. Peningkatan daya saing hari ini bukan setiap daerah saling bersaing, tapi berkolaborasi sinergi sesuai dengan potensinya untuk saling melengkapi. Teori ekonominya apa ya? Substitute ya, menggantikan, complementary, melengkapi. Sehingga yang kita lakukan adalah bukan memperebutkan pasar, tapi menciptakan pasar. Luar biasa nih. Teorinya begitu sih. Tinggal kuncinya komunikasi. Lagi ya, ini dari pokoknya intinya semuanya kuncinya di komunikasi, dari yang tertoleran sampai semua prestasi. Kalau prestasi kan memang tidak ujuk-ujuk ya, Pak Sinung, ya semua butuh proses. Dan banyak hal yang mau saya tanyakan, tapi karena waktu yang sudah nanti lain waktu deh. Nah iya itu Pak Sinung, ini ada pesan nggak yang mau disampaikan pada pemirsa sekalian? Ya tentu. Puisi aja Pak Sinung. Ya tentu tidak banyak pesan, tapi insya Allah suatu saat kita akan dipertemukan dalam sesi dengan topik yang sama. Tapi satu hal yang tentu mudah mengingatkan kita pada teman lama. Saya ingin sampaikan, teman lama fotonya harus lama, jangan foto baru. Artinya teman lama, jangan kamu sekarang jadi apa. Teman lama masih teman yang dulu. Bertemu denganmu adalah takdir, dekat denganmu adalah sebuah pilihan. Tapi mencintaimu adalah sesuatu yang tak pernah aku rencanakan. Mantap sekali. Harusnya durasinya tambah ya Pak Sinung ya. Karena banyak kata-kata mutiara nih. Ya saudara, tidak terasa kita sudah sampai di akhir program Sapa Jateng kali ini. Dan tadi kita sudah dengarkan pesan-pesan dari orang nomor 1 di Kota Salatiga ini. Matur suwun atas waktunya Pak Sinung, matur suwun atas informasinya. Jadi masyarakat sudah tahu semuanya ini. Nanti lain waktu kita akan bahas lagi tentang Kota Salatiga. Saudara, kita berjumpa lagi dengan Sapa Jateng di episode-episode selanjutnya. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya Farida Amalia, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Kompas TV, independen, terpercaya.